Halo Bapak Ibu Guru, masih bingung cara menyusun RHK untuk pengelolaan kinerja 2025? Ayo Bapak Ibu, ikuti langkah-langkah berikut ini. Silahkan Bapak Ibu masuk ke laman guru.kemdikbud.go.id/pengelolaan kinerja/guru. Yang ini ya. Jadi tidak masuk lagi ke platform Merdeka Mengajar, tapi langsung ke laman guru.kemdikbud.go.id. Tampilannya akan seperti ini. Silahkan Bapak Ibu masuk menggunakan akun Belajar ID. Tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu akan disambut dengan info penting. Mulai tahun 2025, pengelolaan kinerja akan menjadi lebih sederhana dan lebih bermakna. Pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin, ini berbasis refleksi. Bukti dukung dan dokumen akuntabilitas tidak perlu diunggah di sistem. Jadi ini yang banyak menjadi kendala Bapak Ibu guru selama ini karena harus mengunggah beberapa file. Dan itu yang coba untuk dimudahkan oleh kementerian, sehingga tidak perlu mengunggah di sistem, cukup menyediakan bukti fisiknya yang nanti akan dicek oleh kepala sekolah. Periode tidak lagi 2 kali dalam setahun, ini hanya 1 kali dalam setahun. Hal pertama yang perlu Bapak Ibu guru lakukan adalah mengganti periode perencanaan kinerja, karena di sini masih di periode Juli sampai Desember 2024. Langkahnya Bapak Ibu pilih tanda panah samping kanan dari nama Bapak Ibu, kemudian klik dan ganti periode. Silahkan Bapak Ibu pilih periodenya Januari sampai Desember 2025. Setelah berhasil mengganti periodenya, Bapak Ibu geser ke sini di bagian guru sebagai pegawai. Namun hal penting yang perlu dipastikan sebelum melakukan penyusunan RHK, bahwa kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah sudah memulai periode perencanaan kinerja. Karena jika Bapak Ibu kepala sekolah belum memulai, maka Bapak Ibu tidak dapat memulai melakukan perencanaan kinerja. Nah, di sini tampilannya seperti ini, 1 sampai 31 Januari itu waktunya untuk mulai perencanaan kinerja. Di menu mulai, hal pertama yang perlu dilakukan adalah cek data diri Bapak Ibu. Pastikan jenjang jabatan sesuai karena akan mempengaruhi perencanaan kinerja. Saat ini data hanya bisa diedit 1 kali saja. Jika datanya sudah benar, Bapak Ibu silahkan memilih data sudah sesuai. Namun, jika masih ada yang kurang tepat atau ada data yang keliru, silahkan Bapak Ibu pilih pada menu edit. Akan muncul notifikasi untuk memastikan apakah data diri sudah benar. Jika data sudah benar, silahkan pilih menu data sudah benar. Jika datanya masih keliru, silahkan pilih cek ulang. Bapak Ibu akan diarahkan pada menu perencanaan kinerja. Di sini ada tampilan yang baru seperti ini. Di menu pelaksanaan tugas pokok 5M untuk nomor 1 sampai 4, ini adalah tugas pokok guru. Ini tidak atau bukan opsional, jadi tidak perlu mengganti. Yang perlu Bapak Ibu pilih adalah pada bagian nomor 5, melaksanakan tugas tambahan. Jadi Bapak Ibu silahkan memilih tugas tambahan yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan atau laksanakan selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 2025. Jika misalnya Bapak Ibu hanya mempunyai 1 tugas tambahan, Bapak Ibu boleh memilih 1 saja. Jika Bapak Ibu mempunyai lebih dari 1 tugas tambahan, Bapak Ibu dapat menambah tugas tambahan pada menu tambah, dan silahkan lakukan seperti langkah tadi. Setelah itu, Bapak Ibu di sini ada 2 menu pilihan. Simpan draft, artinya Bapak Ibu dapat menyimpan
pilihan yang telah Bapak Ibu pilih di sini. Untuk misalnya Bapak Ibu mau berhenti dulu atau mau melakukan sesuatu yang lain dulu, Bapak Ibu khawatir ini akan tidak tersimpan, Bapak Ibu boleh simpan draft, atau Bapak Ibu dapat lanjut langsung ke praktik kinerja. Jadi di sini ada 8 dimensi prioritas yang dapat Bapak Ibu guru pilih sesuai dengan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan Satuan Pendidikan Bapak Ibu guru. Silahkan Bapak Ibu memilih dimensi mana yang Bapak Ibu ingin fokuskan pada peningkatan kinerja Bapak Ibu tahun 2025 ini. Seperti di halaman sebelumnya, Bapak Ibu boleh simpan draft atau langsung ke pengembangan kompetensi. Di pengembangan kompetensi ini, Bapak Ibu diarahkan untuk memilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah diskusi bersama atasan apa saja kegiatan yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan indikator tersebut. Di tahap pelaksanaan, Bapak Ibu akan melakukan kegiatan sesuai dengan diskusi dan mengisi dokumen refleksi terhadap kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi di indikator kompetensi ini ada pilihan yang dapat Bapak Ibu pilih. Saran saya sesuaikan dengan kondisi di kelas Bapak Ibu, yang mana yang kira-kira ingin Bapak Ibu jadikan fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu. Setelah memilih indikator kompetensi seperti pada halaman sebelumnya, Bapak Ibu boleh simpan draft atau lanjut ke perilaku kerja. Di perilaku kerja ini masih sama dengan tahun sebelumnya, ada 7 aspek. Bapak Ibu harus memilih pada setiap pertanyaan-pertanyaan ini, karena jika ada yang tidak dipilih atau tidak dijawab, maka Bapak Ibu tidak bisa lanjut ke halaman berikutnya, yaitu rangkuman. Setelah Bapak Ibu mengisi semua pertanyaan pada ketujuh aspek ini, Ibu dapat lanjut ke rangkuman. Di menu rangkuman muncul rangkuman perencanaan kinerja yang telah Bapak Ibu susun, mulai dari pelaksanaan tugas pokok 5M bersama lengkap dengan tugas tambahannya, kemudian praktik kinerja yang Bapak Ibu ingin fokuskan, kemudian pengembangan kompetensi dan perilaku kerja yang telah Bapak Ibu susun sebelumnya. Jika ada yang perlu diubah, silahkan Bapak Ibu pilih pada menu ubah. Jika sudah sesuai, Bapak Ibu dapat langsung ke lanjut ajukan. Nah, di sini ada pertanyaan nanti, ajukan. Silahkan pilih ajukan jika Bapak Ibu sudah merasa yakin dengan RHK yang telah Bapak Ibu susun. Namun jika merasa perlu untuk memikirkan lagi atau berdiskusi lagi dengan atasan, Bapak Ibu silahkan pilih simpan draft. Jika Bapak Ibu sudah mengajukan rencana kinerja ke atasan, maka tampilan di beranda akan seperti ini, menunggu persetujuan atasan. Selanjutnya, Kepala Satuan Pendidikan atau atasan Bapak Ibu nantinya akan menyetujui atau melakukan beberapa penyesuaian pada rencana kinerja yang telah Bapak Ibu susun. Semoga video ini dapat membantu Bapak Ibu yang belum atau masih bingung bagaimana caranya menyusun perencanaan kinerja untuk pengelolaan kinerja 2025. Selamat mencoba Bapak Ibu.